Master Mandra, kita mulai ya, Master. Siap, silakan Mas Ilan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah pada malam yang luar biasa ini kita bisa berkumpul di Zoom ini untuk sama-sama kita belajar salah satu ilmu terapan dari hipnosis, salah satu ilmu yang tentunya sangat kita butuhkan baik dalam kehidupan sehari-hari kita, yang dimana ilmu ini bisa juga menunjang karir kita maupun pekerjaan kita. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mudah kita terima dan bisa pula mudah kita aplikasikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, luar biasa ini. Senang sekali malam hari ini bisa jumpa dengan Bapak Ibu semua dari berbagai kota, luar biasa. Ini sudah ada 69 orang yang sudah bergabung. Namun sebelum kita mulai, kita cek semangatnya dulu nih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang siap belajar malam hari ini, silakan bisa tulis angka 1 nih di kolom chat. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Kita cek dulu semangatnya. Wes, 1, wes. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Kalau masih sedikit yang chat ini berarti belum semangat ini. Wes, luar biasa ini Master Mandra. Semangat belajarnya Bapak Ibu malam hari ini. Wes. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu dan tempat, kami persilakan ke Master Mandra Adi Gunawan. Baik, terima kasih Mas Ilan. Wah, langsung saja nih. Saya pikir Mas Ilan mau sambutan dulu sejam 2 jam gitu Mas Ilan. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar? Boleh di mic-nya dibuka dulu Pak, biar kita mendapat energi dari Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik, Master. Luar biasa. Baik, Master. Wow, luar biasa itu tadi. Saya mendengar suara-suara semangat nih. Yang ada di luar Pulau Jawa, mungkin yang ada di Kalimantan gitu, pasti jamnya juga sudah berbeda nih. Tapi malam-malam masih semangat, ini menjadi energi yang luar biasa buat saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga saya sampaikan Mas Ilan dan juga dari IHC yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dan juga belajar bersama Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Intinya di sini adalah saya bukan ingin mengajarkan satu hal ilmu yang mungkin sudah menjadi ilmu buat Bapak dan Ibu sekalian, menjadi ilmu yang sudah biasa ya. Public speaking itu ilmu yang sehari-hari kita gunakan. Apalagi kalau saya lihat di sini ada list-listnya, sudah ada beberapa yang sudah menjadi trainer, bahkan ada beberapa yang sudah menjadi hipnoterapi, dan juga ada beberapa yang bisa dibilang sudah terbiasa dengan yang namanya public speaking. Nah, pada hari ini kurang lebih berapa jam Mas Ilan? 1 jam Mas. Oh, 1 jam. Saya pikir bisa sampai malam nih kita ya. Nanti di kesempatan Lain ya. Oke, siap. lebih Saya panjang. dikasih waktu 60 menit. Baik, terima kasih. Semoga nanti 60 menit ini bisa memberikan satu hal poin atau insight buat Bapak Ibu sekalian agar kiranya kita bisa mendapatkan pengamalan ataupun mendapatkan pemahaman baru tentang public speaking. Apalagi pada malam hari ini saya mencoba dan ditantang untuk ditantang oleh IHC khususnya untuk bagaimana saya mengcombine ilmu hipnosis dan juga ilmu public speaking. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa semua Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Boleh
di chat dari daerah mana saja, dan yang paling jauh tadi saya melihat ada Aceh ya. Silahkan di chat, ketik daerah mana saja absen silahkan. Biar saya bisa, wah dari kota Bekasi, Maros, Sulawesi, Kalimantan Timur juga ada, Denpasar, Bali, Madiun, Bogor. Bogor nih saya deket nih, saya lagi di Depok kebetulan habis ngajar nih Bapak, jadi agak kenceng nih sinyalnya nih ke Bogor nih kan. Malang hadir. Wah, Depok ada juga tuh. Bisa ketemu kita besok nih. Mamuju, Sulawesi Barat, Jombang gitu ya, Banyuwangi, wow, Semarang, pernah riset. Oh ya Pak Bas, salam kenal, selamat malam Pak Bas, apa kabar? Pangkal Pinang, luar biasa, Pangkal Pinang Bangka, wow. Ini menjadi satu apresiasi yang luar biasa buat saya, Bapak Ibu sekalian, karena kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini menambah semangat saya dan justru mendapat pembelajaran baru dari Bapak Ibu sekalian, dan nantinya kita sharing knowledge ya. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kalau setuju jempolnya boleh begini. Setuju kalau malam hari ini kita sharing knowledge, oke? Siap. Jadi di sini saya bukan ingin mengajarkan Bapak Ibu sekalian, tapi kita sharing knowledge bagaimana ketika hipnosis dan public speaking dijadi satu dan menjadi sesuatu hal yang powerful buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, luar biasa nih antusiasmenya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ketika saya sedang memberikan sedikit materi atau menjabarkan apa yang saya tahu, pengetahuan saya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh, nggak tahu nanti Mas Ilan apa ada sesi tanya jawab, atau mungkin boleh langsung di chat disampaikan, boleh dengan senang hati daripada nanti lupa gitu ya, sudah dengerin, oh tadi saya mau nanya apa nih gitu. Jadi daripada lupa langsung chat nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dicatat dulu oleh Mas Ilan, dan juga mungkin saya bisa notice dari sini, bisa lihat, saya catat dulu. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh Mas Ilan saya share screen ya, biar untuk mempersingkat waktu, karena waktu saya cuma kurang lebih 60 menit ya. Ini sisa berapa menit nih ya. Jadi saya langsung cepat saja, saya main cepat di sini. Sebentar. Sudah terlihat Mas Ilan? Sudah, Mas Ar. Sudah ya? Oke, sebentar, saya agak ketutupan nih. Sudah full screen ya? Sudah. Ya, izin sedikit video profil dari telah memotivasi banyak orang dari berbagai kalangan, mempunyai berbagai pengalaman dalam membawakan seminar di perusahaan dan organisasi. Mungkin masih banyak kelemahan, mungkin masih banyak kegagalan yang kita lakukan. Selama kita mau bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik, kita mencoba dan mencoba lagi, kita tidak menyerah, kita bisa melihat hasil dari perkembangan kita. Dari berbagai kota di Indonesia, berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, kreatif, challenging, dan selalu tampil all out. Dipercaya untuk membawakan coaching and training program. Secara rutin, mengadakan public seminar dengan berbagai topik. In-house training, outbound, personal coaching, sales and marketing seminar, leadership training, public speaking program. Beliau adalah personal coach, business owner. Baik Bapak Ibu, itu sedikit profil dari saya, yang mana nantinya mungkin kalau kita ketemu di jalan atau mungkin pernah bertemu dengan saya, perkenalkan saya Mandra Adi Gunawan, atau Mandra Gunawan biasanya dikenal, atau mungkin biasa dipanggil Mandra boleh dengan senang hati, karena mungkin lebih familiar di kuping Bapak Ibu sekalian ya, gitu ya. Dan saya adalah salah satu trainer di Indonesia Hypnosis Center. Salah satu license trainer yang mungkin bisa tergolong ya nggak baru juga, tapi nggak lama juga gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pernah kelas fundamental atau pernah kelas advance hipnoterapi, boleh tunjuk tangan yang pernah ketemu dengan saya. Tadi juga ada beberapa kali kita berjumpa. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi.
Kebetulan juga saya bertugas di LSP Kompeten Hipnotis Indonesia. Ada yang tahu Bapak Ibu? LSP Kompeten Hipnotis Indonesia adalah lembaga sertifikasi profesi yang memberikan sertifikasi BNSP khusus untuk Bapak Ibu yang sudah kompeten. Mungkin di sebanyak dari kurang lebih berapa orang nih ya? 91 orang. Wow, luar biasa. 91 orang yang ada di room mungkin sudah pernah mengikuti ini. Dan juga saya NLP trainer, juga public speaker, juga sebagai hipnoterapi juga sebagai pendamping UMKM, dan juga statement analisis trainer. Nah, ini bagian yang mana menjadi spesialisasi saya terkait dengan komunikasi dan juga terkait dengan public speaking dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ya kira-kira nih yang hadir di sini, yang ada di sini, dari 94, wow, dari 94, semoga bisa sampai 100 nih. Kalau sampai 100 nih, kita hari ini luar biasa, ada 100 orang yang begadang nih ya. Kita bisa sampai jam 3 tadi katanya, ada yang minta jam 3 Mas Ilan ya. Ya, lebih kayaknya nih Mas, lebih 100. Oh, lebih dari jam 3 gitu. Wow, jadi 95 orang yang semangat belajarnya luar biasa. Saya apresiasi yang sangat tinggi pada Bapak Ibu sekalian. Coba di chat, di dalam chat Bapak Ibu sekalian, dari 95 orang ini, kira-kira mana yang sering atau yang mana merasakan ketika disuruh bicara ada gugup, ada bicara tidak teratur, atau tidak pernah didengarkan oleh lawan bicaranya, bahkan malu saat mengungkapkan pendapat. Nah, boleh di chat. Yang mana yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian kira-kira? Boleh di chat, Pak. Saya bacakan dari sini nih. Bisa kebaca nggak ya dari sini ya? Oke, nervous, Dokter Maulana, nervous. Sering deg-degan, tremor, wow. Tremor nih, luar biasa bicara tremor. tidak teratur nih. Panic attack, bicara tidak teratur, grogi, wow. Kurang pede kalau pegang mic, wah luar biasa. Ini saya akan cerita pengalaman kurang pede kalau megang mic nih ya, nanti ada pengalaman. Boleh, bicara tidak teratur karena gugup, double nih. Tidak teratur karena gugup Mas Ilan ya. Bicara tidak teratur, grogi, luar biasa. Ragu-ragu, mic digulung kabelnya. Banyak sekali pengalaman yang luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Nah, dari yang Bapak Ibu ketik di chat ini, semua pernah saya alami. Jadi, bukan berarti Bapak Ibu yang ngetik di sini grogi, apalagi tadi takut, malu, gugup, bicara tidak teratur, bukan berarti nanti seminggu atau 2 minggu ke depan justru mendapat sekarang, oh ternyata begini caranya. Oh ternyata selama ini saya salah, kenapa saya grogi. Oh selama ini saya takut dan saya malu dan sebagainya. Nah semoga pada malam hari ini saya bisa mendapatkan atau memberikan manfaat yang luar biasa buat Bapak Ibu sekalian. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Siap. Luar biasa ini semangatnya. Jadi semangat saya walaupun baru selesai ngajar langsung share lagi, isi kelas lagi, ini menjadi semangat buat saya. Baik, Bapak Ibu. Sebentar, tidak bergerak nih. Bergerak nggak Mas Ilan? Enggak ya? Belum Mas Ar. Belum ya? Oke. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, jikalau setiap orang itu mau mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Setiap orang itu mau mendengarkan Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan nih. Rasanya gimana, Pak? Bu? Setiap orang yang kiranya ya Bapak Ibu ngomong nih, semua orang mau mendengarkan. Rasanya gimana? Kira-kira boleh di chat. Silakan. Oke. Senang, semangat, bahagia, puas, bangga. Wah, asik, luar biasa, senang, bangga, senang sekali. Nah, kalau poin nomor 1 sudah membuat Anda senang semuanya, jika poin nomor 2 adalah setiap orang membutuhkan Anda, kira-kira gimana rasanya? Ayo, gimana rasanya Bapak Ibu? Saya chat lagi, lihat, happy, pede, senang. 2 poin sudah senang semua. Bahagia. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu sekalian ya, setiap orang itu pasti percaya sama Anda. Bagaimana rasanya?
Mantul. Mantul, Wow, luar biasa. Wow, sudah rekor nih, lewat dari 100 orang nih. Woi, sangat wes, luar biasa hari luar ini. biasa ini. Makin malam makin banyak Tenang. nih, Master. Wah, apa ini Pak Bas? Musrik. Percaya sama Anda musrik katanya Pak Bas nih. Wah, luar biasa. Oke, nah, ketiga poin ini yang saya sampaikan, ini adalah goals bagaimana hipnotik dan public speaking bekerja. Orang bisa dengan mudahnya percaya dengan Anda, mungkin buat orang sales, buat orang marketing, atau mungkin buat seorang pengajar, atau mungkin buat seorang guru, orang akan mudah percaya dengan Anda. Dan bahkan setiap orang membutuhkan Anda. Dan setiap orang juga mau mendengarkan Anda. Nah, jadi ilmu ini, dua ilmu ini nih, saya kebetulan belajar hipnotis juga, belajar public speaking juga. Jadi ketika di-combine, ini menjadi powerful ketika kita mungkin seorang hipnoterapi. Ketika kita pre-talk dengan orang tidak perlu terlalu lama. Dengan klien, dengan suite, dan sebagainya, tidak perlu terlalu lama untuk bagaimana kita bisa pre-talk. Atau mungkin seorang guru bagaimana ketika ngomong, murid-muridnya sudah bisa, oh ya, oke, saya ikuti. Atau sales dan marketing tidak perlu lama closing, dia sudah bisa langsung mendapat omset yang luar biasa. Nah, jadi malam hari ini saya sedikit sharing terkait dengan hipnotik dan public speaking. Jadi ada dua ilmu nih yang harus kita bedah satu persatu nih. Dan bagaimana menggunakannya, nanti bisa kita combine sama-sama di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, menurut survei, ini survei tahun 2002 ya, jadi saya belum terlalu update. Jadi, Bapak Ibu, ternyata kualitas orang untuk sukses itu, menurut survei, poin nomor 1 adalah kemampuan komunikasi. Orang sehebat apapun, coba deh Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, orang sehebat apapun, kalau tidak memahami atau tidak mengerti kemampuan komunikasi, menurut Bapak Ibu gimana? Misalkan, oh IPK-nya 4, skill-nya jago, terus tapi orang introvert, pendiam, ada masalah, diam aja, tidak bisa problem solve dan sebagainya, tidak punya cara berbicara dengan baik, menjelaskan skill-nya, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Ada nggak di sini yang kira-kira, oh saya hebat, misalkan, oh saya teknisi gitu ya, saya teknisi nih, tapi ketika diajak komunikasi dengan atasannya, dia tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai diharapkan dari atasannya. Kira-kira apakah karir seperti itu, orang seperti itu karirnya akan bisa menanjak atau tetap di situ? Nah, jadi menurut survei di sini, menurut tahun 2002, bahwa kemampuan komunikasi itu menjadi poin penting. Apalagi jika Bapak Ibu sekalian, saya yakin yang hadir di sini sudah mempelajari yang namanya hipnotis. Komunikasinya sudah jago, hipnotisnya sudah jago. Artinya Bapak Ibu sekalian sudah gampang sekali bagaimana bisa memberikan pemahaman ya, memberikan komunikasi ataupun bisa orang percaya dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini boleh diketik lagi. Orang yang mampu berkomunikasi, orang yang mampu berbicara, atau orang yang jago public speaking, itu talent, atau mungkin bakat, atau memang sudah sejak dari lahir sudah punya. Bakat yang diasah, atau memang dari lahir, kira-kira. Bapak Ibu sekalian boleh di chat di sini. Kira-kira bakat, atau memang bisa diasah? Atau mungkin memang sejak lahir? Oh, bisa diasah. Wes. Bakat, bisa diasah, bisa. Artinya jawaban mayoritas yang saya lihat di sini adalah bisa diasah. Saya minta kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk berjanji pada diri sendiri untuk bisa mengasah keilmuan public speaking itu sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Bakat tapi bisa diasah. Oke. Nah, saya punya cerita sedikit. Kalau saya punya penilaian terhadap public speaking bahwa setiap manusia yang sifatnya sempurna, ya, saya tanda kutip sifatnya sempurna, itu sudah diberikan anugerah oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala, dari lahir sudah diberikan yang namanya public speaking. Contoh sederhana, Bapak Ibu sekalian. Misal mungkin di sini ada dokter ya, atau mungkin ada bidan, ada perawat gitu ya. Kalau
anak lahiran, yang ditunggu apanya, Pak, Bu? Ketika anak lahir, ya, atau ibu melahirkan, atau siapapun, ketika lahiran, yang ditunggu apanya? Ketika keluar, ya, mohon maaf, ketika keluar dari perut, suara tangisannya. Apalagi, kalau bayinya tidak nangis, kira-kira menjadi satu hal pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Laki atau perempuan, boleh, Pak Dokter nih, laki atau perempuan. Tapi yang pertama adalah bagaimana tangisannya. Kenapa? Agar terlihat bahwa anak ini lahir dengan sehat dan selamat. Betul nggak? Tangisan ini memberikan informasi kepada seorang ibu, ya, terhadap atau dokternya atau bidannya atau perawatnya, bahwa anak ini keluar sehat dan juga lancar pada saat proses persalinan. Artinya, si anak ini sudah diberikan anugerah menangis untuk memberikan informasi kepada orang lain. Justru bahkan kalau tidak nangis menjadi pertanyaan, kan gitu ya. Nah, artinya dari kecil kita sudah dikasih anugerah oleh Tuhan untuk bagaimana kita bisa memberikan informasi melalui tangisan. Nah, lalu bagaimana sifatnya ketika kok saya sekarang sudah dewasa malah menjadi malu, takut, grogi kalau ngomong dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita juga akan membahas sedikit tentang bagaimana bicara tentang mengasah atau talentnya ini bisa kita asah dari lahir sampai dengan saat ini. Kesalahan-kesalahan apa yang kira-kira, oh ternyata saya selama ini salah persepsi terhadap public speaking. Atau saya selama ini salah terhadap asumsi-asumsi yang saya simpan ke dalam pikiran bawah sadar saya, ternyata public speaking itu mudah loh. Nah, ini yang akan kita bongkar pada hari ini, ya, sedikit-sedikit ya kita bongkar. Nah, pada prinsipnya adalah seorang public speaker yang baik atau yang luar biasa, mungkin siapa boleh Bapak Ibu sebutkan yang ada di sini. Menurut Bapak Ibu public speaker yang sangat luar biasa, awalnya adalah seorang public speaker yang bukan apa-apa. Dia tidak bisa menjadi public speaker seperti ini kalau dia tidak bisa melewati public speaker yang bukan apa-apa. Contoh sederhana, saya tidak perlu menjadikan contoh yang terlalu jauh ya. Saya sendiri bisa berbicara di depan Bapak Ibu ini butuh proses yang lama. Kalau bisa dibilang saya orangnya introvert sekali Bapak Ibu. Waktu SMP, SD SMP, saya teman bisa dihitung dengan jari dan bahkan saya sekolah pulang. Saya tidak suka keramaian. Saya tidak suka, makanya pada sampai di kuliah itu saya ngambilnya komputer, kan pikir komputer ini paling urusannya sama laptop ya, S1 saya dulu makanya ngambil komputer. Urusannya sama laptop, paling urusan pemrograman dan lain-lain. Nah, suatu ketika saya disadarkan bahwa ternyata public speaking ini berguna untuk segala macam bidang yang saya tekuni. Coba sebutkan Bapak Ibu, kira-kira bidang apa yang tidak membutuhkan public speaking? Silakan. Seorang hipnoterapis pun utamanya adalah public speaking. Kenapa? Karena dia menguraikan kata-kata yang harus dia bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang dibilang bahwa di awal-awal saya tanya, gugup, grogi, dan sebagainya, itu merupakan stimulus daripada Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengakses bawah sadarnya sebagai seorang public speaker. Saya yakin di sini orang-orang hebat semua, keilmuannya juga semakin tinggi, dan mungkin cuma tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, saya sampaikan sekali lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini bukan kita tidak bisa atau kita tidak mampu, tapi lebih kepada kita tidak tahu caranya seperti apa. Hanya saja kita terbelenggu dengan hal-hal yang sifatnya menjadi asumsi atau persepsi. Nah, ini yang kita harus bedah nih. Dari konteks hipnosisnya, kita harus bedah benar-benar kira-kira di bagian mana saya selama ini tidak bisa public speaking. Di bagian manakah gitu ya. Nah, jadi kelas nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan membedah sedikit tentang bagaimana memahami hipnosis public speaking. Dan di sini saya juga jelaskan kisi-kisinya sedikit. Dan yang penting adalah saya akan membagikan yang namanya self-confidence mastery. Di sini saya akan bagikan bagaimana kita
sebagai seorang public speaker, atau mungkin nggak perlu seorang public speaker, atau kita ketika ingin berbicara dengan orang 2 atau 3 orang, saya punya tingkat percaya diri yang tinggi. Dan saya tahu saya mau ngomong apa. Kadang kita sudah dikasih mic, tiba-tiba mau ngomong apa ya? Duh, nggak enak ada bos nih. Nah, jadi dengan adanya self-confident mastery, kita bagaimana mengolah teknik dan pola apa yang harus dilakukan pada saat kita ada di momen tersebut. Nah, selain itu Bapak Ibu sekalian, di poin selanjutnya, ini adalah goals-goals yang akan saya sampaikan nanti, di social mastery method, artinya bahwa selain kita bisa berkomunikasi, self-confidence, mengontrol diri, kita tahu bagaimana kita komunikasi dengan orang lain. 1, 2, atau 3 orang, atau mungkin orang banyak. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana ketika nanti Bapak Ibu tahu nih, oh ternyata kalau saya ngomong dengan si A, saya harus menggunakan pola bahasa yang A. Oh, ketika nanti saya berbicara dengan Mas Hilan, saya akan berbicara dengan cara bicaranya Mas Hilan, atau mungkin C dan B dan seterusnya. Jadi tidak semuanya sama. Jangan menjadikan pola yang sama ketika kita berbicara dengan orang lain. Karena mungkin Bapak Ibu di sini pernah menghipnotis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah memberikan hipnoterapi, bahkan sudah menjadi seorang hipnoterapi, pasti tidak menggunakan teknik dan cara yang sama. Dan tentunya goals-nya juga akan berbeda. Nah, di sini di social mastery metode ini adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang, nih orang, saya kenalnya seperti apa? Saya harus berkomunikasinya dengan cara apa? Atau bahkan, nih orang mau jahat sama saya atau enggak ya? Atau nih orang bohong apa enggak nih? Nah, ini akan menjadi concern-nya di tema social mastery metode. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan presentasi mastery. Artinya, presentasi yang bisa presentasi yang orang hipno public speaking ini. Karena ketika kita diminta berbicara tanpa persiapan apapun, sering nggak Bapak Ibu di sini ditembak, Bapak deh sambutan dulu, pernah nggak? Atau silakan Mas Hilan mewakili IHC memberikan sambutan gitu ya? Pasti pernah, semua orang pasti pernah. Atau mungkin dalam rapat RT, atau mungkin dalam rapat apapun, pasti pernah momen-momen di mana Bapak Ibu menjadi center of attention untuk memberikan sambutan, apalah itu namanya. Nah, di sini akan dibagikan dan bagaimana ketika kita punya pola dari pola hipnotik, pola dari public speaking, dimanapun, kapanpun, dan apa ya, sampai kapan, dimanapun, kapanpun, dan mau bicara apapun, Bapak Ibu sekalian juga tidak perlu lagi berpikir secara keras. Artinya sudah punya pola-polanya. Nah, nanti di Hypno Public Speaking kita akan bongkar itu semua. Nah, ini adalah kunci yang saya pegang, Bapak Ibu sekalian. Public speaking presuposisinya adalah bahwa setiap, sudah keluar belum Mas Ilan ya? Di sini kayaknya agak susah keluar nih. Sudah, tulisannya belum. Tulisannya belum ya? Oke. Bahwa to sell anything, start with selling yourself. Saya selalu pegang ini, Pak. Jadi sebelum saya ingin memberikan sesuatu atau informasi kah, atau jualan kah, atau hipnoterapi kah, atau dan sebagainya, saya harus mengangkat atau menjual diri saya. Bagaimana cara menjual diri saya adalah dengan bagaimana saya harus berbicara yang bisa orang percaya dengan saya. Nah, ini yang selalu saya pegang presuposisinya atau prinsip-prinsip saya untuk bagaimana ketika orang ingin berbicara dengan saya, orang sudah trust dulu sebelum saya berucap. Nah, ini saya bagaimana cara berjualannya, gitu ya. Lalu tidak ada audiens yang tidak tertarik, Pak. Yang ada hanya presentasinya yang tidak menarik. Mau sereceh apapun presentasinya, mau sedikit audiensnya, kalau atau banyak sekalipun, kalau presentasinya menarik atau itu receh sekalipun, pasti akan didengar. Karena apa? Pembawaan presentasinya menarik, orang yang berbicaranya menarik, dan juga bahkan
orang yang memberikan informasi ini juga bisa mengajak atau menyentuh bawah sadarnya audien. Pernah nggak Bapak-Bapak atau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, ketika mendengar satu, dulu mungkin sekolah ya, sekolah atau mungkin dalam rapat kerjanya, kok saya awalnya seger jadi ngantuk gitu. Pernah nggak? Pasti pernah. Karena pada saat itu hormonnya akan berkurang ketika kita mendapat satu hal yang menjadi, kok jadi nggak, atensinya kurang nih, jadi kurang menarik nih. Akhirnya ngantuk tuh di situ tuh. Mungkin kalau di hipnotik ya, kalau di hipnotik ngantuk udah mulai trans tuh ya. Nah di situ bisa jadi bahwa kita memberikan informasi ini orang tidak tertarik dengan kita. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana presentasi atau kita berbicara, kita harus menjual diri kita dulu menjadi orang yang trust terhadap orang yang ingin berbicara dengan kita. Nah ini saya pegang, dan pertanyaan yang sederhana sekali. Sebelum kita melangkah ke lebih jauh. Pertanyaan sederhana. Mungkin Bapak Ibu sini sudah hatam. Kalau saya tanya, ketika mendengar kata hipnosis, itu apa kira-kira? Silakan di chat di komen. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata hipnosis, kira-kira itu apa sih sebenarnya? Silakan Pak. Kalau dulu takut, kalau tenang, wow, kehilangan kesadaran, wis, tidur, wah, sugesti, wah, bongkar rahasia, oh, hipnotis tidur. Ini sudah hipnosis semua belum ya, Mas Hilan? Orang fokus ke kita, wow, pikiran bawah sadar, sugesti, fokus dan mengikuti arahan terapis, oke, luar biasa. Bongkar rahasia pribadi. Wah, ini temennya Uya nih kayaknya nih. Ya. Fokus, oke. Bagus sekali, mempengaruhi sugesti. Apalagi Bu, Pak, silakan komen sebanyak-banyaknya. Saya akan tertarik dengan satu kata yang sangat luar biasa nih. Anchor. Oke, luar biasa Pak Starmin, anchor. Trans. Oke. Pengendalian pikiran, luar biasa Bu Titi. Apalagi beta alpha theta delta, wow, ini udah lulus fundamental atau mungkin udah menjadi trainer ya. IHC, wow. Hipnosis mengenalnya IHC nih Pak ya. Tidur Mas, tidur juga. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah kalau dalam konteks hipnosis arti yang sebenarnya kan memang sudah diajarkan pada Bapak Ibu semua bahwa kalau saya menyederhanakan sedikit ya, hipnosis adalah segala sesuatu atau ide yang disampaikan oleh kita diterima tanpa difilter oleh penerima informasi, komunikannya, komunikator dan komunikannya. Jadi kalau saya menggambarkan dalam konteks hypno-public speaking, saya pecah lagi menjadi sebuah breakdown yang saya cangking lagi bahwa hipnosis bisa dan sebagainya, tapi tidak difilter oleh lawan bicaranya atau komunikannya, dan itu menjadi bagian daripada hipnosis. Oke, jadi ilmu yang saya ambil di sini adalah bagaimana komunikasi kita tanpa harus difilter, orang sudah percaya, tanpa harus orang mengkritisi dulu, bolehlah mengkritisi, tapi langsung percaya. Nah itu hipnosis yang saya pakai pada kelas hypnosis speaking. Ya, jadi bukan menidurkan lagi Bapak Ibu ya. Jadi ketika nanti, wah saya belajar hypno-public speaking, kita mau ngobrol sama orang, orangnya disuruh tidur dulu. Nah selesai, akhirnya kita nggak jadi closing, nggak jadi ngobrol Pak. Gitu ya. Jadi tidak menidurkan lagi ya. Jadi konteksnya ke arah sana. Nah, kira-kira jika Bapak Ibu public speaking, apa yang terpintas, saya tidak perlu Bapak Ibu berpikir, tapi apa yang terpintas dalam pikiran Bapak Ibu terkait dengan public speaking? Boleh saya buka lagi chatnya, saya baca lagi. Oke, menurut MC, wow, public speaking MC, kan info, oke. Narasumber, jago komunikasi, jago bicara, motivator, keahlian bicara depan umum, good. Apalagi? Komunikasi depan umum, itu secara harfiah ya Bapak Ibu ya. Public speaking, komunikasi depan umum. Seni berbicara, siap, luar biasa.
Apalagi pintar merayu. Wah, ini Ibu Lisma, Ibu atau Pak nih? Lisma nih. Ibu ya. Mempengaruhi orang lain, dokter. Luar biasa. Apalagi diplomasi. Oh, Ibu Lisma. Ya, Ibu. Pintar merayu. Berarti sering dirayu kayaknya nih Ibu Lisma nih ya. Meyakinkan lawan bicara. Luar biasa. Sudah hatam semua. Nah, public speaking yang di sini adalah bagaimana ketika kita menggunakan teknik-teknik berbicara, tetapi tidak dilihat. Nah, kita kaitkan dengan hipnosis tadi, tidak dilihat oleh orang atau lawan bicara kita bahwa kita ingin menanamkan informasi ataupun menanamkan sugesti. Kalau di hipnosis, menanamkan sugesti tanpa diketahui oleh si komunikan kita. Jadi, ketika public speaking tadi digabungkan dengan hipnosis, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus jelas-jelas memahami sebenarnya ya, sebelum kita melakukan hipnosis itu, bahwa public speaking bisa, saya selalu ingin belajar public speaking atau ilmu apapun terkait komunikasi karena saya terengguh ya, saya tertarik dengan kata-kata bahwa sampaikanlah dariku pun satu ayat. Nah, jadi pada hari ini mudah apa yang saya sampaikan menjadi nilai-nilai atau menjadi insight-insight baru buat Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yang disebut secara harfiah atau secara konteks bahwa public speaking adalah memberikan informasi kepada orang lain, baik 1, 2, 3 orang atau di depan umum sekalipun, bahwa informasi ini mampu didengarkan oleh orang banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, seorang penyanyi public speaking, saya punya sedikit analogi atau metamorfosis ya. Metafora maksud saya. Metafora bahwa saya selalu punya analogi, saya harus menjadi seorang petinju. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika seorang petinju bertarung sama lawannya, kalau nggak berani, tapi dia pinter, dia tahu cara nonjok ya, nonjok bahasa mana nonjok ya, pukul ya, dia tahu cara mukul, dia tahu cara hook, dia tahu cara jab, dia tahu cara menghindar, tapi dia nggak berani, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira ya, saya jago nih, tahu jab ya, saya tahu hook, saya tahu blocking dan sebagainya. Kalau dia tidak berani, kira-kira apa? Dihajar pasti habis, Pak. Walaupun sehebat apapun dihajar. Kebalikannya, ketika dia berani nih, tapi nggak tahu cara nonjok gimana, cara ngeles gimana, itu bisa sampai kita mukul orang atau enggak, Pak? Atau ibu gitu ya? Oh, tidak jadi petinju. Nah, jadi konteks di sini adalah saya metaforakan bahwa seorang public speaker itu tidak bedanya dengan seorang petinju. Dia harus berani, satu. Yang kedua harus tahu caranya. Kalau seorang public speaker berani ngomong, asal ngomong, bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, tapi tidak ada makna yang bisa disampaikan. Tapi ketika orang berani, tapi nggak tahu, nah itu yang terjadi. Tapi kita tahu tapi nggak berani, orang juga nggak dengar, orang juga nggak bisa mendengarkan. Nah, jadi seorang public speaker dan tahu bagi filosofi dasar, dan ketika Bapak Ibu sudah berani nih, saya yakin di sini Bapak Ibu sudah tahu semua ilmu-ilmu yang Bapak Ibu miliki. Ini untuk mengemukakan hipnosis adalah salah satu tips atau trik yang bisa kita pakai. Makanya public speaking bisa men-trigger bagaimana keberanian ini muncul. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa yang tergambar di layar Bapak Ibu sekalian? Ada yang senyum-senyum sendiri, saya lihat di sini kayaknya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksud untuk hal yang tidak, tapi ini adalah sebagai contoh Bapak Ibu bahwa celana dalam, ya, saya bilang celana dalam, kenapa? Celana dalam kelihatan nggak Bapak Ibu ya di depan umum? Enggak kan? Celana dalam saja yang tersimpan di dalam, tidak terlihat oleh orang banyak, terlihat oleh siapapun,
tetapi di setiap detiknya, setiap tahunnya, dia punya inovasi dan bisa berkembang sampai dengan saat ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu dari 155 orang yang hadir di sini, kira-kira masih memiliki mindset yang sama terkait dengan bahwa public speaking itu susah, public speaking itu sulit, public speaking itu tidak mudah? Ada Bapak Ibu yang hadir di sini? Kalau ada boleh chat kalau masih ada. Karena ketika masih ada, saya bisa sampaikan jangan masa kalah dengan sebuah celana dalam, gitu ya. Ada Bapak Ibu? Nah, wah keren, nggak ada, luar biasa. Jadi artinya kalau sudah sampai sini, saya bisa teruskan lanjut nih, bahwa hipnosis atau hipnosis plus public speaking adalah kombinasi ilmu hipnosis public speaking, di mana public speaker tidak hanya berbicara, melainkan mempengaruhi dan menggerakkan sesuatu dengan informasi yang disampaikan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Atau lanjut dulu ya Mas Dilan ya? Sebelum saya masuk, ini soalnya masih dasar introduction-nya aja nih. Introduction-nya aja udah makan berapa jam tuh kira-kira Mas Dilan? Lanjut, Master. Lanjut, oke. Nah, jadi faktor utama yang harus kita pakai bicara filosofi bahwa 50% itu mindset, 20% pengetahuan, 30% adalah keahlian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian keahlian hipnosisnya sudah luar biasa di sini, keahlian public speaking-nya tinggal diasah, tinggal pengetahuannya deh, 20%-nya aja nih. Semoga hari ini 20%-nya bisa tercapai buat Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah 50% adalah mindset-nya. Jangan sampai ada terpikir, pernah kan kalau belajar hipnosis ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita belajar hipnosis adalah ketika apa yang kita katakan itu menjadi apa yang menjadi kita yakini terkadang. Atau apa yang kita katakan adalah doa atau afirmasi. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi ketika kita berpikir bahwa public speaking adalah sulit, susah, sampai kapanpun tidak akan bisa tercapai bahwa kita bisa berbicara di depan umum. Oke, saya lanjut untuk menghemat waktu. Mulai sekarang Bapak Ibu, mari kita mengerti dan atau memahami siapa itu public speaker. Kira-kira Bapak Ibu ada yang kenal tokoh-tokoh ini nggak? Ada yang kenal Bapak Ibu? Kenal dong. Oh, siapa dari ketiga tokoh ini yang menjadi idola Bapak Ibu sekalian? Ayo. Kira-kira siapa? Soekarno. Wow, rata-rata Soekarno. Kenapa Soekarno? Pertanyaannya. Kenapa saya sampaikan di sini ada Soekarno, ada Obama, bahkan ada Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kenapa? Kira-kira Bapak Ibu, Soekarno mampu menggerakkan jutaan bahkan ribuan orang dengan setiap pidato-pidatonya. Ya, Obama pun juga seperti itu. Dan kenapa juga Ustadz Yusuf Mansur saya jadikan contoh di sini ya, gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau lihat presiden-presiden kok ada Ustadz Yusuf Mansur. Ya, gitu. Nah, Ustadz Yusuf Mansur ini kenapa saya tampilkan karena ini juga bersamaan dengan tesis saya dulu terkait dengan komunikasi yang dibuat oleh beliau, pidato-pidato beliau, bahwa ternyata ya di sana setiap pidatonya ada sedikit sentuhan hypnotic speaking yang beliau sampaikan, walaupun beliau tidak tahu ataupun saya nggak tahu ya beliau mengerti atau tidak terkait hipnosis, tapi setidaknya pola-pola atau tipe-tipe yang digunakan teknik-teknik oleh Yusuf Mansur, Obama, dan juga Presiden Soekarno. Obama sangat kental dengan NLP-nya. Itu sangat terlihat sekali dari cara dia building raponya. Ketika dia bertemu dengan presiden tamu, presiden siapapun yang bertemu dengan dia, pasti dia melakukan hal yang sama ataupun melakukan pacing dan mirroring terkait dengan lawan bicaranya. Soekarno pun dengan bagaimana dengan kata-katanya dia bisa mampu menggerakkan hati para rakyat atau masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh yang nanti kita bedah. Kira-kira kata-kata apa yang menggunakan yang bisa menggerakkan orang lain, gitu ya. Nah, ini adalah contoh tokoh-tokoh yang saya ambil. Sebenarnya masih banyak lagi contoh tokoh-tokohnya, tapi di sini adalah tokoh-tokoh yang menurut saya, yang saya pahami, yang saya analisa, dia menggunakan teknik-teknik sedikit terkait dengan public speaking dan juga ada teknik sedikit hipnosisnya. Oke, nah ini saya bongkar sedikit. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar ini di
Ini alumni semua ya, alumni IHC betul nggak Mas? Atau mungkin ada yang baru Mas Ilan Alumni kira-kira? semua, Master. Alumni semua, oke. Pasti sudah pernah belajar lah ya. Belajar sedikit terkait dengan yang namanya pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar. Oke. Nah, kalau kita bagi secara neuroscience-nya adalah bahwa, mungkin di sini juga ada dokter yang mungkin bisa memberikan pemahaman lebih detail lagi, tapi di sini saya memberikan bahwa terbagi 3 bagian, ada neokortex, limbik, dan reptilian terhadap reptilian brain atau survival brain terhadap otak kita atau pikiran kita atau brain kita. Fungsinya adalah bagaimana neokortex itu bekerja, bagaimana limbik itu bekerja, bagaimana reptilian itu bekerja ketika kita menghadapi situasi. Nah, tadi kalau saya bilang ada yang gugup, ada yang keringetan, ada yang tremor, ada yang apa lagi? Tadi yang grogi dan sebagainya, karena ketika menghadapi situasi tersebut, dia belum memahami atau Bapak Ibu belum memahami experiential learning yang didapat. Makanya muncullah respon mungkin ketika saya disuruh ngomong kabur, saya takut, enggak deh orang lain aja gitu ya. Atau mungkin saya berbicara disuruh bicara keringetan atau diem nggak bisa aiu gitu ya ketika dikasih mic dan sebagainya. Artinya dia belum punya experiential learning-nya terhadap public speaking. Nah, public speaking dan juga hipnosis menggunakan ketiga three brain ini, menggunakan 3 dari masing-masing fungsi 3 bagian otak ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sana butuh yang namanya critical factornya. Ketika kita berbicara, ketika kita orang bertanya, kita harus tahu juga apa yang saya sampaikan ini benar atau enggak. Jangan asal bicara. Oke? Limbik sistemnya, ketika kita berbicara, kita harus mengaktifkan emosional kita, feeling kita. Berbicara tidak hanya berbicara dengan kata aja, tapi perasaannya harus bermain. Nah, itu hipnosis juga harus main di sana. Lalu, ketika kita mendapatkan respon dari audiens, respon dari orang lain, atau mungkin respon dari siapapun ketika kita berbicara, maka reptilian atau survival brain-nya bekerja. Kita pakai sistem fight, flight, atau freeze, atau mungkin kita bisa mengatasi itu terkait dengan yang namanya bisa mampu menembus critical factor, bisa mampu menarik ataupun experience learning-nya, atau bisa mampu terhadap adult learning-nya atau terhadap mengatasi rasa takutnya. Nah, hipnosis bekerja kepada ketika kita merasakan takut atau gugup dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi psikologi emosional seorang pada saat ketika reaksi seseorang disuruh berbicara di depan umum. Ada yang takut, ada yang marah, ada yang nunduk ya. Ini adalah masing-masing karakternya. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, kunci utama dari public speaking ini adalah hypnotic public speaking ini adalah bagaimana kita membangun sebuah hubungan, bagaimana kita tahu apa yang ingin kita berikan informasi kepada orang lain, atau goals-nya apa, atau mempengaruhikah, memberikan informasikah, atau mungkin hanya sekedar tadi Bu Lima kalau nggak salah ya, atau Bu siapa saya lupa, itu merayu ya, untuk merayu atau mendapatkan sesuatu hal. Dan juga teknik yang digunakannya apa. Nah, nanti pada saat kelas kita akan jelaskan secara detail teknik-teknik apa aja yang kira-kira bisa kita gunakan untuk mengatasi public speaking kita. Dan juga ekologi nggak nih ketika kita menggunakan public speaking teknik ini, bermanfaatkah buat orang lain atau bermanfaatkah dengan situasi yang saya jalani? Seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar secara masternya bahwa yang harus kita kuasai adalah diri kita, yang pertama. Materialnya apa, audiensnya apa, delivery-nya seperti apa. Nah, jadi ini bagaimana, kalau ini kita sudah kuasai, yang tadi saya bilang, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, Anda berbicara dengan tertata, rapi, tidak takut, dan juga mungkin bisa memberikan manfaat dan bisa dipercaya oleh orang tersebut. Nah, ini yang akan kita bahas secara menyeluruh. Karena waktu 1 jam ini nggak cukup ya Mas Ilan ya. Jadi ini akan saya akan satu persatu dari skala 1 sampai 10 bagaimana mengatasi diri saya dulu, mengatasi diri kita dulu, harus seperti apa, dan bagaimana memahami
informasinya yang mau saya sampaikan seperti apa, apakah ini berpengaruh atau tidak, atau mungkin bagaimana saya memahami audiens saya dan caranya seperti apa, dan juga bagaimana saya memberikannya, delivery-nya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut aja. Ini berapa menit lagi Mas Ilan? Sebelum tanya jawab kira-kira? 10 menit lagi. Oh, Mas, 10 menit loh. Slide saya sampai 200 ini Mas Ilan. Gimana ya? Oke, masih ada 10 menit sebelum kita tanya jawab. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu nanti yang ketika Bapak Ibu mengikuti nanti kita akan membuat sebuah skala yang mana ketika Bapak Ibu tahu kenapa saya nggak bisa ngomong public speaking atau kenapa saya takut dan grogi dan sebagainya, kita harus menyentuh yang namanya pikiran bawah sadarnya dulu, ya. Kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya aha momennya tuh apa gitu. Peduli dulu nih, apa sih sebenarnya kenapa saya ngomong tangan tremor. Dulu saya ngomong juga nggak selancar ini, pasti selalu bicara gemeteran atau mungkin mundur, nunduk dan sebagainya. Ketika saya tahu, oh ini aha momennya adalah ternyata saya tidak tahu tekniknya. Lalu saya belajar lagi akan muncul kepada masuk ke dalam masterinya seperti apa. Nah, jadi saya akan step by step dari poin 1 sampai ke 4 di hari apa Mas Ilan? Saya lupa, hari Selasa ya. Di hari Selasa yang waktunya agak panjang ya, betul ya? Betul Mas Ilan ya? Betul, Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis itu akan di satu persatu kita akan kupas momen apa yang harus saya ambil di sana ketika saya tidak bisa berbicara. Ketika saya grogi, ketika saya takut, terus teknik apa yang digunakan. Lalu apa yang harus saya pelajari nih? Lalu bagaimana saya harus mengasah ini menjadi sebuah master? Makanya ketika saya ngomong, saya tidak takut dimanapun dan kapanpun dan dengan siapapun. Nah, ini guideline yang akan kita sampaikan nanti selama 2 hari, karena kalau 1 jam juga kurang ya. Ini juga karena slide-nya juga saya pikir cukup atau nggak cukup, tadi kita sesuaikan aja dengan jamnya ya Mas Ilan ya. Siap. Oke, nah tadi adalah kita introduction-nya aja tuh sudah 40 menit. Gimana saya masuk ke dalam konteks self confidence mastery-nya. Nah, di sini ya, di sini saya sampaikan bahwa ketika kita merasakan minder dan sebagainya, ini bagian dari kerja pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Trauma pasti ketika kita disuruh ngomong dulu pernah merasakan apa ya, dia akan ke-trigger. Contoh sederhana, ketika saya dulu tidak bisa mengatasi trauma saya dulu trauma karena ketika saya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya lomba MTQ ya, waktu saya pernah merasakan itu, saya ditugaskan membaca sari tilawah. Nah, kalau mungkin yang Muslim memahami konteks itu, membaca arti daripada Al-Quran itu sendiri. Ketika saya ikut waktu zaman panggil itu deg-degannya luar biasa. Itu kalau nggak salah saya adalah lomba se-provinsi kalau nggak salah ya. Ketika pada saat itu saya ditugaskan membaca sari tilawah, tapi ternyata saya baca adalah ayat Al-Qur'annya. Di situ semua audiens ketawa. Di situ semua audiens, saya merasa melihat, waduh, rasa pengalaman itu sampai sekarang aja masih ada. Dan trauma itu muncul. Trauma itu terendap di pikiran bawah sadar saya. Takut, rugi semua ada. Maka, tapi di suatu ketika ternyata saya diminta ngomong lagi. Mulailah keringet dingin. Trauma itu muncul lagi ya, ketika saya ingin ngomong, tidak keringet, takut, tidak grogi dan sebagainya. Nah, ada yang saya biasa gunakan. Nah, biasanya trauma ini tidak akan pernah hilang sampai kapanpun Bapak Ibu. Karena memori tidak akan pernah hilang. Tapi rasanya bisa kita rubah. Dulu saya rasanya takut, grogi, keringet dingin, tremor bahkan, ataupun pengen ke kamar kecil. Tapi ketika saya tahu mengubah rasanya, justru saya menjadi semangat.
Nah, itu yang kita coba bedah untuk mengorek kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi trigger kenapa saya harus takut, trauma, dan malu, minder, bahkan grogi. Nah, di situ Bapak Ibu, karena fungsinya adalah ketika kita belajar, kita menciptakan jalan neurologis di otak. Itu tidak pernah. Coba deh, kalau nggak percaya, Bapak Ibu pasti inget nggak ya mantan pacar selagi muda? Coba. Ingat nggak kira-kira Bapak Ibu? Pasti ingat. Tapi rasanya pasti berubah. Berbeda dengan rasa yang dulu. Nah, itu yang kita sebut kepada direct experience-nya. Ya, ketika direct experience-nya kita ada, kita tidak belajar, kita tidak mengubah rasa itu, kita tidak rekam terhadap pikiran bawah sadar kita, maka ketika Bapak Ibu muncul kembali trigger traumanya, maka dia akan memunculkan itu. Maka ketika kita trauma, kita harus melakukan yang namanya visualisasi untuk merubah jalur neurologisnya menjadi suatu hal yang berbeda. Caranya gimana? Saya dulu modeling. Modelingnya seperti apa? Saya selalu punya outcome dulu. Saya punya goals dulu. Oke, ketika saya berbicara di depan umum, saya tidak perlu, oke, saya takut, saya terima rasa takut saya terima trauma saya, tapi saya harus lawan ini dengan bagaimana modeling yang namanya teknik circle of confidence. Bagaimana saya punya satu kunci, atau kalau di hipnosis, anchor ya. Kita sebut anchor. Kita punya satu anchor yang bisa membangkitkan semangat saya. Nah, itu nanti tekniknya kita kupas secara detail di kelas nanti Hypno Public Speaking. Nah, ini sedikit gambaran kenapa terjadinya, kenapa kita takut, grogi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya cepat lagi karena dikasih 10 menit, langsung ke social mastery method atau metode. Ini gambaran kecil saja, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita belajar itu ternyata 83% dari penelitian Les Giblin bahwa 83% dari penglihatan. 11%-nya dari pendengaran, 3,5%-nya dari penciuman, sentuhan, dan rasa. Jadi bagaimanapun ketika kita mau mengatasi hal yang kita takut, kita mau ngomong sesuatu, kita mau belajar bahkan, bahwa ternyata kita butuh penglihatan atau visual yang sangat tinggi. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini ya kita akan berbagi terkait dengan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Atau bagaimana kita bisa mampu mengingat apa yang ingin kita sampaikan. Ini hanya tips-tipsnya aja, sedikit yang saya kupas, tapi tekniknya nanti saya kupas secara dalam. Tapi di sini hanya sedikit saja, bagaimana kadang kan ada, aduh, saya mau suruh ngomong, tapi saya nggak tahu mau ngomong apa. Karena saya lupa nih, di rumah udah inget. Tapi ketika sudah depan mic, kok saya lupa pengen ngomong apa. Dan ternyata Bapak Ibu, 10% dari kita, sebentar, belajar atau mengingat informasi itu dari baca hanya 10%. 20% dari dengar, 30% dari lihat, 50% dari yang kita lihat dan kita dengar, 70% dari yang kita katakan, ya, dan 90% dari yang kita katakan dan juga dari yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menjadi seorang public speaker, pertama kali adalah kita harus tahu dulu outcome-nya apa, tujuannya apa, lalu kita praktekkan nih. Disitulah proses mengingat informasi akan terus menjadi satu hal yang ada tertanam di dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cara menanamnya ya. Ini saya bicara cara menanamnya. Kalau tekniknya gimana? Tekniknya itu saya bilang tadi 1 jam nggak cukup nih, sama saya bisa disemprot masilan nih nanti. Nah, tekniknya gimana? Nanti bisa kita bedah secara mendalam kalau kita ada kesempatan lagi. Nah, yang terakhir adalah presentasi mastery. Di presentasi mastery saya akan berbagi sedikit mana Bapak Ibu atau menjalin hubungan terhadap lawan bicaranya, menciptakan ekspektasi outcome-nya, lalu bagaimana powerful opening, ya. Powerful opening-nya gimana nih, saya harus seperti apa, dan biasanya 5 detik
pertama adalah bagian penting dari seorang public speaker dinilai didengarkan sampai akhir atau tidak. Karena 5 detik itu menjadi penentu. Nah, makanya powerful opening itu sangat berharga. Nah, selanjutnya adalah hypnotic speaking. Jadi bahasa yang kita keluarkan itu bahasa-bahasa hipnotik lah ya. Jadi bagaimana langsung nembus ke pikiran bawah sadar tanpa ada critical factor yang bekerja di sana. Dan selanjutnya adalah powerful closing. Jadi komplit sudah openingnya powerful, hypnotic speaking, dan juga powerful closing. Ini yang kita bedah lagi di hari ke berapa ya nanti ya? Di hari kedua. Di hari kedua ini kita akan latihan. Kita akan latihan sesuai dengan case Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita akan rangkaikan kira-kira apa saja yang harus dilakukan, polanya seperti apa. Nah, ini bagian penting juga, vokal menjadi utama kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti kita diskusi ini ketika tanya jawab aja ya Mas Ilan ya. Karena takutnya waktu ini teknik lah, kita bisa latih setiap hari. Terus juga bagaimana cara mengating. Nah, ini juga teknik kita. Nanti ketika tanya jawab ada yang mau nanya silahkan. Karena waktunya saya lihat nih Mas Ilan sudah mulai mainkan alis ke saya nih ya. Jadi saya sudah membaca-baca nih. Cepetan Mas, cepetan gitu ya. Jadi Mas Ilan sudah mulai kasih kode-kode nih ya. Itulah bedanya pekanya ketika kita belajar, saya belajar komunikasi, saya jadi tahu nih orang atau mungkin siapa yang saya ajak bicara gimana nih gitu ya. Responnya seperti apa, dan body language juga akan kita ajarkan bagaimana ketika khususnya para hipnoterapis atau para hipnotis ketika kita menghipnotis pola apa yang kita gunakan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti karena 1 jam, hampir 1 jam sudah saya berbicara, tidak terasa ya, jadi nanti saya akan ini sedikit ketika nanti Bapak Ibu yang mungkin di sini sudah ada yang di hari Selasa dan Kamis tentunya, saya akan bagikan di hari pertama dan hari kedua, ini hanya bocoran aja, jadi jangan bilang siapa-siapa Bapak Ibu ya, di sini ya, untuk 171 orang di sini, jangan bilang siapa-siapa bahwa nanti saya akan bagikan bagaimana di hari pertama adalah ketika berbicara di 2.000 orang, berbicara di 2.500, bicara di 10 orang, bahkan ribuan orang gitu, mengatasi rasa yang ada di dalam diri saya. Pertanyaannya misalkan, pernah grogi nggak? Pasti. Manusia pasti akan grogi ketika menemukan situasi yang baru. Tapi bagaimana kita bisa mengatasinya? Nah, di sini tekniknya akan kita sharing, akan saya bagikan di hari pertama, dan juga bagaimana kita punya teknik percaya diri dengan cepat. Jadi ketika misal oke, Mas Ilan, waktunya sambutan. Kita belum siap, belum apapun gitu ya. Tapi kita bisa dalam perjalanan maju ke depan, kita sudah mempersiapkan teknik percaya diri. Dan studi kasus. Karena studi kasus di hari pertama ini akan sesuai dengan apa yang menjadi kendala Bapak Ibu sekalian. Di hari kedua, kita review untuk hari pertama. Lalu ada social mastery metode. Bagaimana building rapport dengan karakteristik manusia yang berbeda. Dan juga studi case-nya nanti kita akan belajar bagaimana kita juga belajar menganalisa statement orang nih. Selain kita berbicara, tapi kita harus menganalisa bagaimana respon orang terhadap kita. Statement analisa seperti apakah mereka senang atau tidak. Apakah, oh ini waktunya saya untuk menghipnosis bahasanya gitu ya. Ini waktunya saya untuk memberikan sugesti kepada orang ini. Nah, ini akan diajarkan tekniknya nanti di hari kedua. Lalu bagaimana presentasi, bagaimana menggunakan bahasa-bahasa hipnotik, dan yang menjadi bonus, saya diminta sama Mas Ilan, Mas kasih bonus dong apa gitu ya, kira-kira. Nah, ada 2 bonus yang saya bagi nanti tentunya adalah teknik brainwashing. Brainwashing artinya cuci otak ya Pak ya, gitu ya. Teknik otak bagaimana menanamkan sugesti terhadap orang-orang yang kira-kira ingin kita melakukan brainwashing gitu. Artinya ini dalam kondisi yang positif tentunya. Mungkin karyawannya ya kita brainwash bagaimana loyal terhadap perusahaan, atau kita brainwash terhadap murid-murid harus banyak belajar dan sebagainya. Atau mungkin ada yang di sini pengurus pondok pesantren ya, mungkin bagaimana brainwash santri-santrinya untuk tetap
bagaimana cara menghafal Al-Quran dan sebagainya. Dan tentunya yang tidak kalah penting karena kita basicnya adalah semua yang hadir di sini seorang praktisi hipnotis, maka yang menjadi poin penting saya akan bagikan bagaimana teknik-teknik seorang hipnoterapi untuk memulai pre-talk melakukan atau menggunakan public speaking. Nah, ini akan 2 hari, semoga cukup ya Bapak Ibu, karena biasanya saya di kelas offline itu 1 hari dari pagi sampai sore. Nah, ini saya dikasih waktu cuma 2 hari dengan jam terbatas. Semoga saja hari D1 dan D2 bisa kekejar. Dan kalaupun tidak bisa kekejar, kita kejar sampai benar-benar selesai. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari saya sedikit bukan closing statement lah ya, sedikit pemahaman terhadap Bapak Ibu semua bahwa hipnosis public speaking ini saya selama ini sangat bermanfaat buat saya. Kenapa? Saya fokus terhadap komunikasi, saya dalami ilmu komunikasi, saya dalami ilmu hipnosis, karena ternyata hipnosis itu kan cuma 2 sebenarnya. Belajar komunikasi, belajar psikologi. Nah, ketika kita psikologinya sudah tahu, cara orang seperti apa, karakter manusianya seperti apa, bagaimana cara kita masuknya seperti apa, kan komunikasinya bekerja di sana. Nah, makanya kenapa saya belajar komunikasi, agar saya tahu nih, oh ternyata dengan kata-kata kita bisa mempengaruhi orang lain. Dengan kata-kata kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dengan kata-kata kita, sugesti kita yang dalam, yang tajam, sampai menembus ke dalam pikiran bawah sadar, kita mampu membuat proses yang menjadi yang menjadikan negatif menjadi sebuah proses positif terhadap klien-klien kita, tentunya mungkin bagi hipnoterapi atau mungkin di pekerjaan atau dan sebagainya. Dan semoga hadirnya Hipno Public Speaking ya Mas Ilan di IHC ini menjadi satu bagian penting atau bagian pelengkap ya, bagian pelengkap terapan terhadap ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu pelajari, dan semoga juga nantinya ini bisa diterapkan di keseharian Bapak Ibu sekalian. Dan saya sampaikan sebelum saya kembalikan ke Mas Ilan bahwa ilmu hipnosis public speaking ini adalah bukan ilmu yang sulit ya, bukan ilmu yang susah, apalagi Bapak Ibu sudah mempelajari ilmu hipnosis. Tinggal teknik-teknik apa yang harus digunakan, tinggal bagaimana kata-kata atau kalimat apa yang harus digunakan kepada masing-masing karakteristik manusia. Nah, mungkin dari saya itu saja. Mohon sebelum saya kembalikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atau kata-kata yang kurang berkenan buat Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Semoga dari 1 jam ini bisa memberikan sedikit insight buat Bapak Ibu sekalian, dan jika nanti kita ingin bersama, mungkin kita bisa bertemu di hari Selasa dan Kamis. Mungkin bisa nanti Mas Ilan yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita membedah ini agar bisa menjadi satu hal yang bermanfaat dan melengkapi keilmuan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Ilan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih Master Mandra. Nggak terasa waktu 1 jam lewat 8 menit. Ini serasa baru pas banget Mas Ilan ya. Saya korting 8 menit ya Mas Ilan. Ya, serasa baru 10 menit nih Master. Karena memang materinya luar biasa sekali. Padahal belum masuk ke materi inti, tapi banyak hal baru yang bisa sama-sama kita pelajari. Sebelum berakhir, kita buka sesi tanya jawab ya Master Mandra. Silakan dengan senang hati. Baik, jadi saya tunggu sampai jam 3 tadi katanya. Karena semangat Bapak Ibu luar biasa sekali. Kita berikan kesempatan 3 penanya. Yang pertama ada dari Pak Dr. Wayan Bali. Sudah angkat tangan dari tadi nih Mas Andra. Silakan Pak Dr. Wayan. Satu-satu atau langsung 3 gimana? Terserah Mas Ilan, monggo. Yang 2 udah di kolom chat, Master. Oke, siap. Siap, silakan. Silakan Pak Dr. Wayan, kami berikan waktu. Baik, terima kasih. Salam Om Swastiastu. Pertama, salam kenal Master Mandra Adi Gunawan. Ya. Tumben saya ketemu nih. Saya dari Bali ya. Saya tertarik luar biasa sekali tentang public speaking. Saya simpel saja. Nah, tadi intinya public speaking adalah bagaimana ide kita diterima tanpa filter.
Nah, bagaimana kalau audien lalu bertanya kepada kita dengan argumentasi yang kuat yang mereka miliki sehubungan dengan apa yang kita sampaikan. Apakah dengan argumentasi itu artinya dia memfilter ide kita? Terima kasih. Siap, luar biasa, Pak Dr. Wayan. Langsung dijawab apa nunggu dua dulu? Langsung jawab ya Mas Ilan ya? Langsung Master. Takut saya lupa juga gitu. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Wayan. Salam kenal. Kita baru berjumpa hari ini, Om Swastiastu. Jadi Bapak Dokter, kalau ketika kita bicara, memang pasti apapun itu audiens akan membuat satu namanya manusia, nggak usah deh kita bicara, kita memberikan pidato atau apapun, tapi kita ngobrol aja, orang critical faktornya akan bekerja. Nah, dalam hal bagaimana argumentasi itu, ketika kita tidak menggunakan kata-kata kalimat yang mampu menyentuh si bawah sadarnya lawan bicara. Biasanya orang-orang yang seperti itu, orang yang mengkritisi, artinya kita belum menggunakan bahasa yang sesuai dengan dia. Jadi kita masih bicara dengan kata-kata yang umum. Contoh sederhana, Pak. Kalau di hipnosis, ya, kalau di hipnoterapis, contoh misalnya, Bapak Ibu pasti sini level 1 sudah semua pasti ya Mas Ilan ya? Sudah Master. Sudah ya, pasti level 1 sudah semua ya. Oke, kita bicara modalitas ya. Ketika modalitas ada apa Pak? 5 kan ya? Ada 5, tapi biasanya kita gunakan hanya 3 ya. Kalau dalam hipnosis ya, pendekatan hipnosis ini adalah dengan adanya visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, ketika suyet kita ya, suyet kita ini orangnya orang visual, tapi kita menggunakan bahasa rasakan. Dia mengkritik nggak? Dia orangnya visual, tapi orangnya perasaan, tapi dia suruh membayangkan. Itu sangat sulit. Dia akan mengkritik. Bayangkan apa? Bayangkan kayak gimana ya? Kalau misalkan contoh sederhana dalam tes sugesti, bayangkan ada lem di tangan Anda. Critical mentalnya akan bekerja, oh, mana ada lem di tangan saya? Tapi ketika dia suruh merasakan, dia akan lebih powerful. Nah, biasanya Bapak Ibu, ketika kita berbicara dengan orang lain, ataupun dalam audiens nih, saya ambil contoh case-nya di audiens, saya memberikan satu informasi yang sifatnya mungkin apa? Informasi data ya. Kalau informasi data otomatis pastinya kita harus punya data yang luar biasa ya, yang kuat. Tapi kalau informasi sifatnya keilmuan, dia akan mengkritik apa yang menjadi pemahaman kita harus menyentuh dia dengan dia berbicaranya dengan apa. Misal, dia argumentasinya misalkan saya ingin bertanya Pak, misalnya Pak saya panggil Pak Wayan nggak apa-apa ya Pak ya, izin Pak ya. Pak Wayan, saya ingin bertanya misalkan Pak Wayan, hipnosis itu kan kalau menurut saya kayak di TV-TV itu membongkar, Pak. Kalau saya lihat di TV itu kayaknya nggak etis, Pak. Nah, Pak Wayan menjelaskan, enggak, hipnosis itu seperti ini. Pertanyaan saya terhadap Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Tadi ada kata-kata saya yang muncul, pertanyaannya adalah gimana? Kalau saya lihat di televisi, Pak, ya. Kalau saya lihat tuh ya, hipnosis selalu menggunakan kata lihat dan lihat. Nah, ketika kita menjawabnya, jangan pakai bahasa kita, Pak. Pakai bahasa. Jawabnya adalah, misalkan, contoh sederhana ini saya biasanya di dalam kelas untuk teman-teman yang kritik, ya, kritis, saya sih tidak. Kritik itu bagus, karena untuk menjaga pikiran sadar dan bawah sadar kita, tapi bagaimana menembusnya, kita harus memiliki teknik-teknik tertentu. Ini saya bocorin sedikit, biasanya saya adalah, ketika dia berbicara seperti itu, kalau ketika Bapak lihat, di TV itu ya Pak, saya selalu mengulang dulu kata dia, baru saya masukkan informasi dari saya menggunakan modalitas cara dia bicara. Langsung tiba-tiba coba gini, kalau Bapak nggak persis, coba sini, kita praktek dulu, coba Bapak rasakan hipnosis. Bapak mau merasakan hipnosis nggak akan ketemu karena dia menggunakan visualnya. Kalau saya melihat, jangan praktekkan ke orang tersebut. Kalau misal berbicara hipnosis ya, ajak orang lain. Nih Pak, sekarang Bapak lihat ya, begini loh proses hipnosis, itu lebih kena.
Dibanding coba Bapak, yuk mau merasakan nggak hipnosis seperti apa? Sampai kapanpun critical faktornya akan terus bekerja. Itu trik biasa yang saya gunakan ketika orang mau sesuatu bertanya, pasti saya akan menggunakan cara berbicara atau cara berpikirnya orang tersebut, Pak Wayan. Itu sedikit Pak Wayan ya. Mungkin semoga menjawab gitu ya. Nanti kalau kurang kita akan bahas-bahas lagi. Wes, luar biasa nih dapat bocoran ilmunya Master Mandra ini. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dari kolom chat. Sebentar. Itu dari Pak John ini. Gimana cara menghilangkan rasa grogi dan blank, Master? Silakan, Master Mandra. Mic-nya. Saya lupa. Oke. Wow. Bagaimana cara mengatasi grogi atau apa tadi satu lagi? Grogi dan Blank. blank. Wah, itu dua pertanyaan yang menjadi kunci public speaking tuh ya. Oke, saya akan kupas sedikit, Pak. Kalau bicara grogi, itu tidak serta-merta satu teknik ini bisa bermanfaat atau bisa berguna buat orang lain. Misalkan, cara saya mengatasi, saya ngambil contoh kecil lah ya, ambil contoh kecil aja saya pribadilah, karena saya belum cerita langsung terhadap misalkan Pak, siapa tadi bertanya, mohon izin, Mas Ilan, Pak John ya. Pak John misal bertanya bagaimana cara mengatasi grogi. Nah, kalau saya nggak tahu nih groginya Pak John seperti apa kan gitu ya. Saya harus kupas dulu, oh ternyata di sini. Kalau saya mengatasi grogi, sederhananya, saya cerita sedikit. Saya pernah itu 2020 saya berbicara di kampung hukum, Pak. Itu kalau saya bilang, rekor karir saya sebagai seorang pembicara, di mana saya berbicara di hampir 5.000 orang, di depan Ketua Mahkamah Agung, di depan Menteri Menko Polhukam, kalau nggak salah. Terus juga yang paling saya bikin grogi dan takut adalah berbicara di depan Presiden Jokowi waktu itu. Itu salah satu grogi tertinggi saya dalam karir saya. Kenapa saya bilang grogi? Satu, saya bukan orang hukum, Pak. Saya diminta berbicara integritas di sana. Tapi saya bukan orang hukum dan saya tidak mengerti hukum sama sekali. Tapi saya belajar sedikit, memahami sedikit konteks dari event tersebut. Saya diundang pada saat itu oleh IO-nya dan saya kirim profil saya dan dari Mahkamah Agungnya setuju. Dan yang bikin saya deg-degan lagi adalah moderatornya adalah penyiar yang Silalahi. Siapa depannya Pak? Saya lupa. Dia Kompas, punya Kompas sekarang, Presiden Direktur Kompas. Rosiana Silalahi, ya betul. Rosiana Silalahi, terima kasih Pak Dokter Maulana. Rosiana Silalahi, moderatornya, itu deg-degannya minta ampun Pak. Groginya minta ampun. Biasanya saya nggak pernah gerdek gitu ya, megang mic itu pas dipanggil, aduh. Saya mengatasinya adalah saya ke kamar mandi Pak. Saya lihat wajah saya, ini teknik. Sebenarnya teknik self-talk sih sebenarnya ya, tapi banyak teknik-teknik lain. Tapi kalau saya adalah, saya berbicara di kamar mandi, saya cuci muka dulu satu untuk meregangkan otot muka saya yang begitu kencang pada saat itu. Ketika ketakutan saya muncul di dalam pikiran nih, oh nanti kamu ngomongnya gagap nih. Nanti ini depan Jokowi loh, jangan-jangan kamu salah ngomong, apa laser merah ada di dada atau di mana gitu ya. Atau pulang-pulang kamu diciduk gitu ya. Itu banyak sekali pikiran-pikiran jelek di dalam pikiran saya. Nah, ketika saya berbicara seperti itu, saya ke kamar mandi, saya ngomong sama diri saya, bahwa saat ini kamu diminta, ya, ini saya bicara diri saya, kalau Pak John mungkin berbeda kasusnya. Kamu di sini diminta loh, bukan kamu menyodorkan diri. Satu itu. Artinya kamu diberikan trust sama klien. Dan kamu artinya punya poin apa yang ingin disampaikan. Bukan berarti kamu ingin mengajari mereka. Makanya di awal, ketika saya sebelum kelas apapun, sebelum saya memberikan materi apapun, di awal, tadi kalau Bapak ingat sekali ya, di awal saya selalu bilang, saya di sini tidak mengajari Bapak Ibu sekalian. Benar nggak Pak? Mungkin ada yang masih menyimak gitu ya. Saya di sini tidak mengajarkan Bapak Ibu sekalian, karena ini untuk men-trigger diri saya,
agar saya tidak merasa lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian. Saya merasa ini saya berbagi. Ketika saya merasa lebih hebat, pasti akan muncul kritikal dan saya nggak lepas akan muncul kritikal dari diri saya. Contoh sederhana, pasti di dalam 151 orang ini orangnya lebih hebat dari saya banyak, pasti. Ada yang doktor, ya, bahkan ada yang mungkin lebih dari cara public speaking lebih hebat dari saya. Nah, biasanya grogi itu muncul karena kita ingin memberikan sesuatu dan ingin dinilai oleh orang lain. Nah, ini yang menjadi poin penting kenapa ketika grogi kita harus tahu dan self-talk terhadap diri kita bahwa kamu di sini ingin memberikan sesuatu hal yang mungkin saja dia nggak tahu, tapi kamu punya. Bukan berarti kamu lebih hebat. Nah, biasanya kita merasa hebat, yang muncul adalah ego di sana. Nah, itu biasanya tips yang saya gunakan seperti itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana ketika blank. Nah, ketika blank, saya selalu menyampaikan, Pak, saya punya kata kunci setiap saya ingin menyampaikan sesuatu. Ketika saya blank, saya harus membangkitkan kata kunci yang selanjutnya. Kalau di hipnosis disebut apa, Pak? Anchor. Anchor, betul sekali. Nah, jadi ternyata relate nih. Oh, ternyata itu anchor. Ketika saya blank, saya pakai anchor-nya. Apa anchor-nya? Kata kunci dalam setiap apa yang ingin saya sampaikan. Pertanyaannya, tadi saya selama 1 jam, kira-kira ada Bapak Ibu melihat nggak saya blank? Banyak, Pak. Ya, tadi saya blank banyak. Cuma bagaimana saya men-trigger untuk, oke, saya harus ingat ini. Anchor-nya adalah ini. Saya harus membaca ini. Nah, jadi seperti itu contoh sederhananya. Tekniknya nanti kita akan kupas lagi lah, ya Mas Ilan ya. Siap, wes. Siap. Panjang luar biasa nih jawabannya. Oke, pertanyaan terakhir, karena di sini di kolom chat banyak sekali pertanyaan, mungkin nanti di sesi berikutnya di malam Selasa dan Kamis kita bahas lebih lama, lebih detail, karena malam ini terbatas Bapak Ibu. Oke, langsung saja di pertanyaan terakhir dari Bu Titi. Tanya Coach, bagaimana cara dan teknik jika audiens mulai kurang merespon dan kurang antusias dengan pembicaraan kita? Silakan, Master. Oke, nah ini luar biasa nih. Oke, yang pertanyaannya adalah tadi kan kalau ada 4 mastery yang saya sampaikan adalah bagaimana kita apa tadi? Kalau nggak salah, mastery bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana kita mengontrol materi kita, bagaimana kita mengontrol audiens kita, dan juga bagaimana kita bisa mendeliverinya, kan gitu ya. Nah, memang audiens menjadi trigger yang sangat konsentrasi kita menjadi ke distract ya. Kadang memang audiens ini kita bisa blank gara-gara audiens itu. Makanya saya bilang 5 detik pertama itu menjadi bagian penting apakah audiens ini akan mendengarkan sampai akhir. Nah, saya biasanya saya gunakan adalah pertama saya mapping dulu, Bu, Pak. Saya mau ngomong dengan siapa? Saya tanya Mas Ilan. Mas Ilan, misalkan gitu, kemarin itu saya tanya sama beliau, pesertanya ini alumni semua atau bukan? Atau mungkin pesertanya ini level 1, level 2, level 3 atau bukan? Itulah saya bisa tahu bagaimana saya menempatkan diri saya, Pak, Bu. Tadi Ibu siapa? Bu Titin ya? Bu Titin. Jadi ketika audiens kita ke-trigger oleh audiens, justru harusnya kita sebagai seorang pembicara, kita harus menggrab atensi daripada audiens. Nah, pertanyaan yang kecil, teknik kecil yang saya pakai tadi di awal di opening nih, saya buka sedikit lagi deh. Di opening di awal adalah saya tidak menjelaskan saya mau ngapain 1 jam ke depan. Boleh cek tadi mungkin dari recordnya Bapak Ibu lihat deh. Di teknik pertama, 5 detik atau mungkin 5 menit pertama lah ya, 5 menit pertama, saya tidak pernah membicarakan materi yang ingin saya sampaikan. Judulnya tidak saya sampaikan di sana. Tapi saya bagaimana menggrab Bapak Ibu sekalian untuk memperhatikan saya dulu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sana. Dan sampai 1 jam, alhamdulillah tidak turun dari 100 orang nih, masih Hilan ya. Alhamdulillah. Kalau turun sampai 100, saya yang deg-degan gitu. Alhamdulillah sampai 1 jam ini tidak turun dari 100 orang. Karena tadi kan saya bilang rekor saya di 100 nih misalkan gitu ya hari ini.
di 100, jadi tidak turun dari 100. Artinya Bapak Ibu di sini semangatnya luar biasa, bisa mendengarkan ataupun bisa memahami, mengerti apa yang saya sampaikan selama 1 jam di hari ini, Pak. Gitu, Bu. Jadi kita harus grab attention di awal. Itu Mas Ilan. Baik, terima kasih Master Mandra atas jawaban yang luar biasa sekali. Banyak sekali tentunya yang saya dapatkan dan Bapak Ibu pasti dapatkan pada malam hari ini, walaupun waktunya terbatas, tapi tentunya tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan Bapak Ibu ya, dapat hal baru, insight baru yang luar biasa sekali. Namun karena waktu terbatas dan pertanyaan memang masih banyak nih Master, ya untuk itu kantor sudah siapkan kelas. Jadi ada kelas selama 2 malam, yaitu hari Selasa dan Kamis tanggal 25 dan 27 Juli. Jadi di sini silakan bagi Bapak Ibu yang mau memperdalam Hipno Public Speaking lagi, yang mau konsultasi lebih dalam, yang mau bertanya lagi, bisa ikut, bisa daftar silakan. Bisa hubungi admin IHC atau bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Baik, sekali lagi terima kasih Master Mandra, luar biasa sekali materi malam hari ini, audiens juga semangat sekali, padahal sudah 1 jam lebih tapi masih di atas 145 Master, luar biasa. Baik, itu saja Bapak Ibu malam hari ini, semoga apa yang disampaikan Master Mandra bisa kita semua aplikasikan, bisa kita semua praktekkan. Dan tentunya kami dari IHC mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. semua. Ya, nanti